Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kepada saya Muhammad Mufrol Jinan. Jadi saya di sini akan melanjutkan ke bab 2, yaitu upload router OS dan router port. Sebelumnya saya sudah mengenalkan MTZNA yang di dalamnya yaitu terdapat perangkat router, yaitu router OS dan router port, atau sebuah software dan hardware dari Mikrotik. Oke, pada bab ini saya akan membahas atau mempelajari lebih dalam tentang router OS dan router port, mengenali fitur-fitur dari router OS, nama dari router port, tipe router port, arsitektur router port. Oke, pertama itu Mikrotik router OS. Jadi sesuai nama ya, router OS itu sebuah software perusahaan dari Mikrotik. Yaitu ini berbasis operating system dan dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Nah, standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel, yaitu perangkat yang digunakan oleh router port atau sistem operasi yang digunakan oleh Mikrotik router port. Nah, sebelumnya kenapa router OS itu dapat diinstal di PC? Karena untuk penginstalan itu dapat diubah atau di custom sesuai keinginan dan spesifikasi perangkat kalian, mulai dari CPU, RAM maupun memori. Nah, ini adalah tampilan dari Mikrotik router OS atau CLI. Saya akan mengenal produk dari Mikrotik router OS yang yaitu X86 bit. Oke, saya akan coba Mikrotik X86 bit. Nah, jadi produk dari Mikrotik router OS itu banyak ya teman-teman, tidak hanya ini saja. Ini hanya sebagian saja yang saya tampilkan, yaitu ada Dinara, Okma, nah, seperti ini. Lalu ada Aneto. Oke, lanjut, kita langsung ke Mikrotik router port. Nah, Mikrotik router port ini merupakan hardware dari Mikrotik. Ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, ini segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat. Ini satu perangkat itu terdapat fitur, segala fiturnya, tidak seperti router OS. Nah, ini ataupun dapat dipergunakan khusus sesuai kategorinya atau pecahan. Nah, ini adalah satu perangkat. Nah, ada juga yang pecahan. Nah, tersedia mulai dari low end sampai high end router. Di dalam ini terdapat pecahan, yaitu jika terjadi kesalahan itu tidak dapat diperbaiki. Nah, di sini saya akan coba melihat jika kalian ingin menggunakan pecahan dari Mikrotik, yaitu wireless Mikrotik. Nah, ini adalah pecahan perangkat wireless Mikrotik seperti ini. Oke, kita lanjut menuju ke fitur. Nah, router OS features. Di router OS itu sudah support wireless network. Ini nirkabel yang sudah ditanam pada router OS. Wireless nirkabel ini standarisasinya A, B, D, N, AC. Wireless network ini dibagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Untuk perangkat indoor tersendiri, saya akan coba lihat search untuk perangkat indoor, yaitu terdapat cap wireless Mikrotik. Nah, ini adalah perangkat indoor dari Mikrotik router OS. Nah, ataupun perangkat outdoor
yaitu SXTSK. Nah, ini adalah perangkat outdoor dari router OS. Oke. Untuk perangkat outdoor itu terdapat point to point. Untuk perangkat point to point itu ini tadi SXTSK. Nah, untuk perangkat point to multi point itu terdapat Omnitic. Nah, ini point to multi point. Oke, lanjut. Itu fiturnya itu routing, lalu firewall. Firewall itu untuk menjaga sebuah sistem dari router OS dari akses yang tidak sah. Lalu NAT untuk menerjemahkan IP public ke IP private ataupun sebaliknya. Terdapat QoS atau bandwidth management dan point to point tunneling, WPTP, WPOE, STP, OpenVPN. Adapun user management DHCP. Nah, DHCP ini memberi IP address otomatis dari router OS tersendiri. Lalu ada proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu tools ini digunakan untuk mencoba-coba atau mengecek sebuah router OS. Oke. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa ketik ini web. Oke. Saya lanjut saja menuju ke routerboard name atau nama routerboard. Nah, ini pengkategorian nama pada perangkat routerboard MikroTik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama itu 3 simbol namanya. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar ini. Ini terdapat tulisan RP751. Nah, untuk RP tersendiri sudah pasti yaitu routerboard. Nah, untuk yang angka 7 ini seri atau kelas router. Yang 5 ini jumlah port Ethernet. Yang 1 ini jumlah slot mini PC atau wireless. Oke. Ataupun yang kedua yaitu dengan nama word atau kata seperti Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynatis, CAP, WAP, HAP, HX. Yang ketiga yaitu exceptional naming. Di sini itu nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet lebih dari 9 port. Contoh RP600, 800, 1000 dan lain sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan MikroTik RP600. Sudah. Saya akan ketik RP600. Oke, seperti ini. Lalu 800. Nah, seperti ini ya. Oke, dan masih banyak lagi. Oke, saya lanjut untuk tipe dari routerboard ini. Yang pertama ini sudah saya bahas tadi, itu adalah nama. Nah, tipenya itu UI atau fitur board. UI itu fitur dari routerboard ini. Nah, untuk 5AC2ND itu fitur wireless. Nah, untuk PC itu jenis caching. Oke. Di sini juga terdapat kode lain dari routerboard seperti O support USB, A memori, A untuk memori lebih tinggi, dan H powerful CPU, G support gigabyte, S support frekuensi SFP, TC yaitu tower vertical hash. Untuk 5 itu support frekuensi 5 GHz dan 2 itu support frekuensi 2,4 GHz. Untuk angka 5 dan 2 ini yaitu dual band atau kombinasi dari frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu arsitektur routerboard. Arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Seperti ini saya sudah menyiapkan gambar yaitu SMIPS atau HAP mini
dan HP Lite. Lalu TILE yaitu CCR series, lalu x86 PC x86 RP230 series. Nah, untuk software atau OS, setiap arsitektur itu berbeda sesuai kinerja prosesor perangkat kalian. Nah, seperti ini dari arsitektur tersebut. Dan untuk melihat arsitektur lebih lengkap, ketik ini saja di Google. Nah, buat saja materi yang saya bahas pada bab 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.